syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Kirimis citang jisim ngeprung nasi lantangan nyang hunyar di juru negeri minglang laku esi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, apa kabar Baraya Wisata semuanya? Semoga selalu tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan agar kita tidak tertular COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik, perkenalkan saya Dani Beracuni, Baraya Wisata semuanya. Saya akan membawakan sebuah program luar biasa nih dari persembahan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, Bincang Wisata. Oke, seperti apa? Dan kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang notabene mumpuni dan mereka sangat ahli di bidangnya masing-masing. Untuk kali ini kita ada kedatangan salah satu narasumber yang memang beliau ini adalah dibilang ahli sejarah bisa juga ya. Kemudian praktisi sejarah juga bisa ya. Sampurasun, Kang Sampurasun. Muhajir Salam. Oke, kumaha apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dan sahabat Baraya Wisata, beliau adalah founder daripada Sukapura Institute dan beliau adalah salah satu pebisnis. Ya, nanti kita akan bincang-bincang seperti apa aktivitas dan geliatnya beliau di bidang sejarah dan di bisnis tentunya ya. Baik, Kang, nih kita langsung aja ya Kang ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Saya punya pertanyaan, bisa nggak Anda ceritakan sejak kapan Anda menyukai sejarah dan kebudayaan? Bisa di-share gitu ke kita. Oke, sebenarnya background saya peneliti sastra ya. Tapi karena di tahun ya sampai 2010-an itu masih jarang sekali karya-karya sejarah tentang Tasik. Dan kita seperti kehilangan pegangan ya. Betul. Ya, saya kawan-kawan selaku akademisi ya, apalagi masyarakat umum, kita berpikir ketika mereka kehilangan pegangan, tidak tahu sejarah lingkungannya atau dirinya, dia ya seperti jati kasiliku junti. Waduh, ini peribahasanya luar biasa nih. Ya, dia kehilangan, maknanya apa nih? Dia kehilangan jati diri kan. Oke, dia lebih tahu mungkin film Korea gitu dengan budayanya, atau sejarah Amerika gitu. Betul. Kan, sejarah jadi, Eropa, sejarah yang notabene sudah terkenal gitu ya. Jadi mereka lebih yang di luar dirinya, padahal dirinya yang betul. penting gitu untuk jati dirinya itu dari mana, siapa dia, dan bagaimana. Maka kita memulai 2010 itu membuat sebuah gerakan kecil lah ya, riset sejarah. Gerakan kecil tapi sangat bermakna ya, karena memang mengembalikan jati diri sebetulnya ya. Ya, dulu kita tidak berpikir ke sana ya, kita yang penting berkarya. Adapun direspon oleh publik, ya alhamdulillah gitu. Betul. Sudah berapa karya sih sebetulnya yang sudah Kang Muhajir lakukan nih? Sudah berapa banyak gitu? Sebenarnya kalau karya serpihan-serpihan kecil tuh hampir setiap bulan lah ya, itu ada karya kecil. Tapi kalau yang dipublikasikan tuh kita sempat menerbitkan 4 tahun berturut-turut jurnal. Wow, keren ya. Riset sejarah. Itu meriset itu lokal, nasional atau internasional nih? Kita lokal. Baru lokal area gitu ya? Ya, lokal. Oke. Nah, ini menurut Anda nih sejarah manakah yang sulit dipahami di antara sejarah lokal, nasional dan internasional? Tapi tadi sudah terjawab yang Anda lakukan adalah lokal saja ya. Tapi apa sih yang bikin sulit gitu ketika melakukan riset? Pada prinsipnya nggak ada sejarah nasional sebenarnya ya, nggak ada sejarah regional, nggak ada sejarah lokal, karena peristiwa sejarah itu autentik ya, dia
dia terjadi dalam satu waktu, satu Mhm. tempat tertentu. Jadi misalkan peristiwa Rengas Dengklok, Mhm. ya terjadinya di Rengas Dengklok, nggak terjadi di kita kan. Betul, betul. Jadi peristiwa itu ya otentik lah. Jadi Mhm. sejarah itu prinsipnya semuanya lokal Baik. gitu. Tidak ada sejarah nasional, hanya interpretasi Mhm. si sejarawan membuat itu bahwa ini berskala nasional. Itu kan interpretasi, Betul. penafsiran itu. Mhm. Tapi gini, setiap ini kan ada statement tentang sejarah A misalkan ya. Tapi orang-orang ada versi lain tuh. Ada versi ini, versi ini. Untuk menghadapi itu semua gimana nih? Ada kiatnya atau? Nah, kalau itu hal yang wajar ya, karena Hmm. perspektifnya berbeda. Misalkan kita melihat peristiwa apa namanya pemekaran lah ya, ibu kota kabupaten dengan kota Tasik. Kota Tasik, betul, misalkan. betul. Ya perspektifnya mau pakai yang mana? Kita bisa pakai perspektif politik, ekonomi, Betul. ataupun yang lain. Pasti tafsiran itu berbeda. Betul, baik. Pasti yang akan Tidak ada tafsir tunggal gitu. betul ya. Jadi versinya banyak, tidak hanya satu. Baik, apakah Anda mengenal pariwisata selama Anda melakukan penelitian atau riset gitu? Saya mengenal. Mengenai ya. Nah, di situ ada nggak sih kesinambungan antara sejarah dengan pariwisata gitu? Ada, sangat ada. Ada ya. Boleh dijelaskan ke kita nih, ke Baraya Wisata semuanya, apa sih relation atau hubungan antara pariwisata dengan sejarah atau dari sejarah dengan pariwisata? Oke. Daerah-daerah yang memiliki kekuatan narasi historis ya, sama narasi budaya, Betul. itu daerah pusat pariwisata terkuat. Mhm. Oke, kita ambil contoh Jogja Mhm. dan sekitarnya, Jawa Tengah ya. Betul. Itu destinasi, orang belajar di sana. Ada wisata edukasinya, Mhm. ada wisata yang lainnya. Bali, Mhm. karena dia memiliki narasi sejarah dan narasi budaya yang kuat, maka pariwisatanya maju, tidak Maju. sekedar pantai gitu. Mhm. Kalau pantai ke kota sama aja meureun jeung ka Cipatujah. Sama-sama papanasan gitu ya. Iya. Kalau misalkan kita hanya jalan-jalan di emperan toko, Mhm. ya di Cihideung juga kan bisa. Sama, cuman beda Tapi beda ada tampilan. nilai, Mhm. ada nilai. Mhm. Dan mereka berhasil memunculkan sebuah tagline ya. Mhm. Kalau dulu awal tahun 2000-an Jogja itu dengan Jogja Never Ending Asia. Iya, betul. Kayak gitu Jargonnya ya. Ya, ada jargon karena dia kuat narasi budaya dan narasi sejarahnya tuh kuat. Berarti termasuk ini ya, people ya, orang-orangnya juga sama ya. Iya. Mereka turut serta, kemudian benar-benar sinergi gitu ya. Betul. Semua aspek itu kuat. Oke. Karena budayanya kuat. Menurut Anda nih, sejarah itu seberapa besar pengaruhnya terhadap pariwisata nih? Ya besar Wah, sekali. besar Saya sekali. kasih Ini contoh tadi. Ya, kalau misalkan dari dipersenkan dari 1 sampai 100 berapa persen kira-kira? 99%. Oke, Itu baik. nilai sejarah dan budaya lebih kuat Lebih ketimbang aspek lain. Maksudnya ketika sebuah daerah atau sebuah daerah lah taruhlah masyarakat lokalnya tuh kuat gitu ya, kayak Betul. di Bali itu kan Aha. kuat dengan nilainya, kuat dengan budayanya, Tradisinya juga ya. kuat dengan tradisinya, lalu seninya berkembang secara berkesinambungan. Itu menjadi aspek daya tarik tersendiri karena orang datang dari luar negeri ke sana itu bukan hanya mau mantai gitu ya, Betul. tapi ada hal lain. Oke. Yang ini bagaimana mereka menjaga alam, bagaimana mereka mengembangkan tradisi dalam religinya gitu. Oke, berarti ada misi lain Ah. gitu ya, tidak hanya berwisata saja. Wah, keren banget nih. Baraya Wisata ini kita membicarakan masalah sejarah yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, saya mau tanya nih Kang, ada dampak pariwisata terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat menurut Anda? Ada. 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 Bisa kasih contoh nggak? Seperti apa? Bisa jelaskan gitu? Baik, sebenarnya Tasik ini destinasi terbaik ya. Tasik ini dulu tuh bernama Sukapura ya. Akhir abad 19 tahun 1896 tepatnya, ada sebuah artikel di dalam koran yang bernama Java Bode. Siapa boleh? Itu ada seorang ada seorang pelancong dari Eropa bernama Pakir Umar namanya. Dia datang keliling-keliling di Garut, Mangunreja, Singaparna, Tasik, Manonjaya sampai ke Pangandaran dia. Priangan Timur itu ya? Ya, dia Oke. menceritakan perjalanan
di dalam koran itu. Yang dia tulis itu, wah ini betapa hebatnya budayanya, alamnya, karakteristik masyarakatnya, karakteristik pemerintahannya dan lain sebagainya. Itu potensi. Aha. Potensi. Berarti semua ya, semua dia rasakan yang tidak dapat ditemukan di negaranya gitu Iya, ya. karena ya seperti yang di lingkungan kita sekarang di Galunggung, ya kan nggak dirasain di Belanda, Betul. nggak dirasain di Jerman gitu. Jerman, apalagi orang Saudi Arabia kan, Iya, betul. ya kan, gitu. Oke, baik. Itu Ini potensi itu. betul potensi ya. Jadi intinya potensi akan menentukan, betul ya. Betul. Sebuah apa ya namanya kekayaan yang luar biasa Ya, gitu ya. persoalannya kita tinggal bagaimana cara mengolah ini menjadi Betul. sesuatu. Bagaimana kita mencitrakannya menjadi sesuatu. Betul. Nah ini kan mesti pola pikir sejarah budaya dan pariwisata itu menjadi sebuah kesatuan yang terintegrasi sehingga Baik. mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul sekali. Nah, kan di Tasik Kota atau kabupaten ini ada banyak sekali situs-situs bersejarah nih ya, yang tak luput dari zaman. Nah, menurut Kang Muhajir ini sendiri, setuju nggak sih kalau seandainya salah satu situs wisata budaya itu ada fasilitas seperti ada penginapan atau ada penunjang lain gitu? Seharusnya begitu. Begitu ya? Pemijahan itu layak kalau dibikin namanya hotel syariah lah berbintang syariah. 5 gitu ya. Oh, betul ya, Itu karena layak. Aha, Layak selain dia berziarah ke sana, dia juga bisa menikmati hal yang lain. oke. Menikmati makanan, Betul. dia pulang bawa belanja, Mhm. atau dia menikmati alamnya. Kurang apa di daerah sana? Iya, Alamnya. betul. Segala sesuatunya ada. Walungan aya, guha aya, gunung aya. Gurilap lah ya. Naon eueuh, cangkaleng wae aya. Itu kan di dieu eueuh. Nah, Oke. kayak gitu. Baik. Itu potensi. Baik. Oke, baiklah. Ini pembicaraan lumayan cukup luar biasa nih. Kita akan hadiahkan sebuah lagu nih. Kang Ari udah siap? Lagu apa nih? Cinta Nusa. Lagu Cinta Nusa. Oke, mari kita dengarkan sama-sama. Disilakan. Indonesia kemahliwah lojinami alam endah hijau endah sufi mukti syukur tuduhan berhad pepelatan daun hijau embong karajan lemacai kayon tumbuh subur pajangku jangku tekan ngawujud di paku pirang kuring rela pirang kuring rela alam nu entong hejo pinarengan ngarangangan teu karisa. Indonesia kemahliwah lojinami
raja lemah cair katayon tumu subur pajangku janggu petang awak sirung pagu Terima kasih hatur nuhun Kang Hari. Dan kita balik lagi nih Kang, ini mengenai sejarah nih ya. Saya mau bertanya lagi, sejarah yang selama ini Anda pelajari, apakah sangat mumpuni untuk kemajuan kepariwisataan lokal, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya nih? Tadi balik lagi ke cagar budaya ya. Betul, Di kabupaten ini ada puluhan cagar budaya betul. dan itu belum diapa-apai. Sama Hanya- sekali belum. Belum diapa-apai. Baik. Ini ya, Belum- PR banget ya untuk dinas Belum terkait nih. dipetakan, belum Mhm. diurus, belum dikembangkan, belum dilakukan riset, Mhm, belum dipublikasi, belum diolah, ditata mhm, supaya orang menarik datang ke sana. betul. Minimal untuk pariwisata domestik. Mhm, Taruhlah begini. Di sini ada 40 situs. Di sana ada 40 cerita. Di sana ada 40 tempat wisata. mhm. Kenapa anak-anak kita diabringkan ke Jogja? Iya betul ya. Masih banyak Kenapa nggak peninggalan di dikurulingkan kita. aja? Nah, ini Hmm. ide kata Ratur nih. Oke. Tuh, bagaimana anak sekolah itu sebelum keluar dikenalkan dulu dengan Betul. kebudayaan yang ada di sini. Betul. Setuju ya, Dibawa saya juga setuju ya. Misalkan ke Gerahan Juang, di sana ada situs. Situsnya luar biasa. Levelnya level nasional, taruhlah begitu kan. Betul. Karena itu sangat berarti sekali. Situs di bawahnya ada lagi situs di daerah Sariwangi itu. Mhm. Lalu Ada misalkan itu kan ya, ada Walahir ya. ada situs Walahir. Walahir. Lalu misalkan situs Sangyang. Betul. Lalu dibawa ke Baganjing, Wah, dibawa keren ke Pamijahan, dibawa sampai itu sampai Kidul tuh semua situs. Sampai ya. situs Denuh itu Galuh itu ya, Mhm. situs. Cuma sekarang itu ya belum diapa-apain. Padahal di balik situs itu ada potensi wisata. Kita memiliki keindahan alam, kita memiliki folklore, kita memiliki cerita. Ada narasi di sana yang orang menarik untuk mengetahui apa sih dan bagaimana sih gitu ya. Gitu. Dan itu Betul. pasti akan menghidupkan perekonomian di kita. Betul. Masyarakat bisa bekerja, bisa berjualan, Hmm. bisa Setidaknya roda perekonomian Kalau- tidak mandek Ah, gitu ya, istilahnya gitu. ada pergerakan. penting nggak sih sejarah dalam sisi pariwisata? Penting sekali. Ini sekali. Oke. Sangat penting sekali. Karena apa? Kalau tidak bernilai, Mhm. tidak memiliki nilai, gitu. Alam sehebat apapun Mhm. nggak bisa digimana-gimana. Iya betul sekali Gitu ya. ya. Jadi intinya sangat kaitannya erat Nah, banget gitu ya. ya. Oke. Contoh Cipanas. Hmm. Tahu nggak kapan Cipanas ada? Belum tahu nih saya malah. Cipanas itu jasanya Wadana Indihang, namanya Oh. Wadana Sule. Wadana Sulo ya. Tahun Oke. 1913 dia baru buka pemandian air panas di sini untuk pengobatan. Baik, wah luar biasa. Ternyata di situ tidak hanya ini aja ya, tidak hanya bleg, misalkan tiba-tiba ada cair panas. Berarti itu ada. Tidak, dia udah seseorang. berpikir bagaimana mengembangkan masyarakatnya. Itu tahun 1913. 13, Sekarang 2021. 21. Halo, Iya. kemana aja? Iya. Gitu maksudnya. Tapi saya yakin semua yang pengunjung bus ini juga mungkin tidak tahu mengenai sejarah daripada si Cipanas ini, Kang ya. Ya maksudnya kita kan bisa tahu perkembangannya seperti apa, harus dikembangkan seperti apa. Modelnya seperti apa, masyarakatnya diberdayakannya seperti apa. Betul. Berarti di sini harus ada sinergi antara dinas terkait, masyarakat juga, pelaku wisata juga ya, Iya, pelaku sejarah juga ya. masyarakatnya harus Oke. diedukasi. Baik. Tidak usah anti terhadap penginapan, misalkan Betul. hotel. Kenapa Iya. hotel selalu dipersepsi buruk, Negatif. Kan, Kan kan selalu- nggak seperti itu. betul, Sekarang betul. kan udah zaman tuh udah teknologinya udah tinggi ya, bisa Hmm. dikontrol semuanya juga. Betul sekali. Gitu. Masuk mall harus pakai
vaksin masuk Ya. hotel atau pakai sertifikat nikah Nikah. atau apa gitu. Oke. Kan bisa diatur itu. Ya, oke. Mungkin ini sangat menarik sekali para wisata semuanya dengan Kang Muhajir Salam ini. Memang beliau ini adalah sangat mumpuni sekali di bidang sejarah dan beliau ini adalah ya praktisi sejarah luar biasa tentunya dan kita juga keterbatasan waktu ya Kang ya. Nah, saya punya games untuk Anda tapi harus dijawab dengan cepat, oke? Sudah siap? Pilih zaman Belanda atau zaman Jepang? Belanda, Bali atau Tasik? Tasik, Modern atau klasik? klasik, Fashion atau kuliner? kuliner, Gunung atau pantai? gunung, Pizza atau nasi goreng? nasi goreng, Delman atau beca? delman, Bajigur atau mojito? bajigur. Oke, terima kasih. Keren. Aduh, luar biasa nih ya. Pertanyaannya itu. Pertanyaan aneh banget tapi Bali, Tasik. Kenapa Ya. mesti dijawab juga ya? Di pikiran saya apa? berarti bisa disimpulkan bahwa memang Kang Muhajir Salam ini cinta dengan lokal istilahnya ya, tidak kacang lupa kulitnya, meskipun saya yakin Pak Kang Muhajir udah pergi kemanapun tapi tetap lemah cainya selalu diingat. Baik, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Sama-sama. Bincang Wisata ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat memberikan informasi kepada para wisata di seluruh Nusantara tuh ya, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya. Dan para wisata, demikian program Bincang Wisata untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa di bidangnya. Nanti kita akan kupas mengenai kepariwisataannya juga. Baiklah, dari kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya, hayu piknik ke Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.